Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah babul iman. Qala Allah ta'ala ya ayyuhan nasu ubudu ay wahhidu rabbakum alladhi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Iqabahu alladhi ja'ala ay khalaqa lakum al-ardha firasha ay bisatan yaftarishu was samaa'a bina'an سقفا وأنزل من السماء ماء فأخرج به من أنواع الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا أي شركاء في العبادة وأنتم تعلمون. البقرة 12. أنه الخالق ولا يخلقون ولا يكون إلها إلا من يخلق. وقال تعالى ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا أي نارا شديدة. وأخرج مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت إلى آخر الحديث. Bab tentang iman. Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Baqarah ayat 22, wahai manusia, sembahlah, artinya adalah esahkanlah Rabbakum, Tuhanmu yang menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa atau takut kepada siksaan-siksaannya, yang telah menjadikan atau menciptakan bagi kalian bumi sebagai hamparan dan langit sebagai atap dan telah menurunkan dari langit air, kemudian mengeluarkan darinya dengannya dari bermacam-macam buah-buahan sebagai rezeki bagi kalian, maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala andada, ya, sesembahan yang lain atau sekutu yang lain di dalam ibadah. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha menciptakan dan manusia semuanya tidak bisa menciptakan, dan tidak boleh ada ilah, tidak boleh ada pencipta kecuali Dia yang bisa menciptakan sesuatu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala firmankan juga, dan barang siapa yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Rasul-Nya, maka sesungguhnya kami menyiapkan bagi orang-orang kafir yaitu neraka sa'ir. Waliyadzubillah. Imam Muslim telah meriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan tatkala kami berada di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada suatu hari tiba-tiba muncul di tengah-tengah kami seorang laki-laki yang memakai baju sangat putih, rambut sangat hitam yang tidak terlihat atas orang tersebut bekas-bekas perjalanan, dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenali orang tersebut, sampai orang tersebut duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai menempelkan kedua lututnya kepada kedua lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya dan berkata, wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang Islam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusannya, dan engkau mendirikan salat, engkau membayar zakat,
merasa heran kepada orang tersebut, dia yang bertanya, dia juga yang membenarkan. Maka orang tersebut mengatakan lagi, maka kabarkanlah kepadaku tentang iman. Maka Nabi SAW menjawab, hendaklah engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitab sucinya, kepada rasul-rasulnya dan hari akhir, serta engkau beriman kepada takdir baik dan buruknya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tersebut berkata lagi, engkau benar. Kemudian berkata lagi, kabarkanlah kepadaku tentang ihsan. Maka Nabi SAW sabdakan, hendaklah engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau melihatnya. Dan jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang melihatnya. Orang tersebut berkata, maka kabarkanlah kepadaku tentang kiamat. Ai an zamani wujudi yaumil qiyamah, yaitu tentang masa atau waktu kapan datangnya hari kiamat. Maka Nabi SAW menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya tentangnya, yaitu Nabi SAW, lebih mengetahui minas sa'il dari orang yang bertanya, yaitu orang tersebut. Maka orang tersebut mengatakan lagi, kalau begitu kabarkanlah aku tentang tanda-tandanya. Maka Nabi SAW menjawab, seorang hamba sahaya perempuan akan melahirkan tuannya, yaitu akan banyak kedurhakaan seorang anak kepada ibu-ibunya. Ya, dan sekarang sudah bermunculan. Ya, di kehidupan kita banyak muncul ya. Sebagaimana yang pernah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, seorang anak nuntut ya berupa hukuman kepada ibunya dengan sebab apa? Dengan sebab utang piutang, dengan sebab yang sepele yang makan, bahkan waliyadzubillah ya. Al-Fakir pernah menemukan satu berita dengan sebab sebidang atau sedikit tanah. Ada lagi dengan sebab singkong. Ini seorang anak memvonis orang tuanya sudah mencuri. Naudzubillah min dzalik. Ini sudah mulai banyak. Sehingga apa? Fayu'amilunahunna mu'amalata sayyid amatahu minal ihanati wassab. Sehingga anak-anak ini memperlakukan ibu-ibunya seperti perlakuan seorang majikan kepada hamba sahayanya, baik dalam menghinakannya atau dalam mencelaknya. Ya, kalau kita mah seorang sayyid, ya seorang majikan sudah biasa ngebentak, sudah biasa ngomelin dan sebagainya kepada budaknya. Nah ini banyak terjadi. Kemudian engkau akan melihat seseorang yang telanjang kaki alias nggak pakai sendal. Begitu juga orang yang miskin sebagai pengembala kambing atau domba, akan tetapi mereka bermegah-megahan di dalam membangun rumah. Ekonominya di bawah. Kemudian penampilannya pun enggak mewah, tapi di dalam membangun rumah seolah-olah mereka orang yang keren di dalam ekonominya. Ya, ini sudah banyak. Sehingga apa? Musannif sampaikan, yakni yasirul asafilul kalmuluk. Orang-orang bawahan ini gayanya seperti para raja. Yang namanya raja pun udah biasa, ya. Dia ekonomi atau uang numpuk. Nah ini, ya, seorang pengembala atau mungkin di zaman sekarang yang kerjaannya misalkan tidak banyak mendatangkan rupiah, tapi mati-matian bergaya di dalam membangun rumah. Ya,
sehingga berlomba-lomba. Kalau di kota mungkin kita jarang melihat seperti itu, ya. Rata-rata kita melihat secara zahir orang kota memang mereka yang mampu saja, yang ekonominya bagus saja. Tapi kalau kita lihat di kampung-kampung, ya, bahkan waliyadzubillah ini pernah masuk dalam berita orang di Jakarta kerjaannya apa? Sebagai peminta-minta. Tapi di rumahnya subhanallah ada yang 2 tingkat, ada yang 3 tingkat misalkan. Kemudian orang tersebut yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pergi dan kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala, aku terdiam atas kejadian tersebut beberapa lama. Ya. Sebagian kita menyebutkan berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, wahai Umar, apakah engkau tahu siapa orang yang bertanya tempo hari? Maka aku pun menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maka sesungguhnya orang tersebut adalah Jibril yang datang kepada kalian mengajarkan agama kepada kalian. Imam As-Subki mengatakan, al-Islamu amalul jawari. Islam itu adalah amalan-amalan anggota badan kita. Wala yu'tabar illa ma'al iman, dan tidak bisa dianggap amalan anggota tubuh kita kecuali dicampuri dengan iman, dan iman itu sendiri adalah pembenaran hati. Ya. Kemudian tidak bisa dianggap pembenaran hati atau iman kecuali dengan melafazkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Imam Nawawi menukil di dalam Syarah Muslim satu pendapat kesepakatan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dari kalangan ahli hadis, dari kalangan ahli fikih, dari kalangan ahli tauhid, bahwasanya barang siapa yang beriman dengan hatinya akan tetapi tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan lisannya, padahal dia mampu, maka orang ini akan selama-lamanya di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala intaha. Ya, ini pendapat daripada jumhur ulama, baik dari kalangan ulama hadis, ulama fikih ataupun ulama-ulama tauhid. Ya, sehingga apa? Kalau misalkan ada orang yang berpendapat, memang ini salah satu pendapat ulama. Ada seorang ulama berpendapat bahwa Abu Thalib, pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tatkala ditawarkan ya untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat di akhir hayatnya, maka Abu Thalib ini enggak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat tersebut. Dan ulama tersebut mengatakan sebenarnya Abu Thalib itu dia mengucapkan 2 kalimat syahadat tapi di dalam hatinya, maksudnya beriman. Kalau masalah iman, Abu Thalib memang dari awal Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu, dari awal Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul, Abu Thalib sudah beriman kepada kenabiannya Rasulullah SAW. Cuman sampai akhir hayat gak mau ucapin kalimat syahadat. Maka kesimpulannya ini memang Abu Thalib di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan selama-lamanya. Walaupun di beberapa kitab disebutkan ya dengan sebab daripada yakinnya dia, dengan sebab kecintaannya Abu Thalib kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu wa ta'ala akan meringankan daripada siksaan nerakanya. Jangankan Abu Thalib yang sampai akhir hayatnya membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Jahal pernah kita bahas di dalam kitab akidah ya, Al-Ajubatul Waliyah karangan Habib Zainal Abidin. Pernah kita bahas bahwa Abu Jahal saja di setiap malam Senin ini diringankan nerakanya, alias diberikan istirahat sebentar dari siksaan neraka dengan sebab apa? Dengan sebab
dia senang, bahagia ketika mendapat kabar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir ke dunia. Ya. Seseorang menyampaikan, wahai Abu Jahal, keponakanmu sudah lahir. Masa sudah lahir gitu? Ya. Kalau bahasa kita mah, alhamdulillah sudah lahir. Gitu. Senang kalau Nabi Muhammad lahir. Nah, dengan sebab senangnya Abu Jahal lahir tentang kelahirannya Nabi Muhammad SAW ke dunia, Abu Jahal mendapatkan keberkahan. Ya, siksaan nerakanya diringankan setiap ketemu malam Senin. Subhanallah. Bagaimana pikiran kita, anggapan kita dengan orang yang beriman kepada Nabi, mengakui kenabian Nabi, dan mengikuti sunnah Nabi. Ini sudah pasti. Kalaupun misalkan dia dengan sebab dosanya dimasukkan ke dalam neraka, sudah pasti Allah ringankan. Apalagi mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah pasti bebas dari nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini ya sedikit yang dijelaskan oleh musannif tentang iman, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengutus malaikat Jibril dalam mengajarkan agama kita, wabil khusus tentang keislaman, tentang keimanan, dan tentang ihsan kita di dalam beribadah, dan berbagai daripada pendapat para ulama ya, tentang kita beriman kepada Allah